Jadi ada sosok jin yang memang suka sama saya, dan itu dia nggak suka apabila ada orang yang deket atau memang mau menjadi suami saya. Ada ponakan saya yang menyampaikan bahwa, "Bule, aku melihat Om itu kok mukanya belang sebelah." Sosok jin itu bukan sosok jin sembarangan gitu loh. Katanya itu kayak merupakan sebuah kayak iblis ya. Iblis yang dan itu sampai kapanpun saya itu masih diburu, Mas. Dan saya sudah banyak mengalami peristiwa yang saya mau meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan nggak kelihatan dong. Santai, obrolan santai. Santainya begini. Tapi nggak santai ya, santai gini. Santai, obrolan santai. Nah teman-teman, kali ini aku dan Om Hao kedatangan bintang tamu yang ceritanya ini lumayan serem menurutku. Serem menurut saya bacanya tadi. Iya, menurutku ini lumayan serem karena beliau ini itu mengetahui bahwa di keluarga itu ada perjanjian gaib. Dan yang lebih parah, narsum kita kali ini itu konon menjadi tumbalnya. Wah, langsung kita sambut aja Bude Retno. Assalamualaikum. Matur sembah nuwun, Bude. Selamat datang di obrolan santai. Terima kasih mau datang ke sini. Cerita ini menurutku dari cerita yang udah pernah diobsan ya Om ya sebelumnya ya. Ini menurutku salah satu yang paling membuatku kayak wah, ini menarik nih. Menurut pandangan orang lain ya. Tapi kalau menurut Bude bagaimana? Cerita ini ada di kehidupan Bude itu, pandangan Bude seperti apa? Ya, awalnya merupakan cerita yang bagi saya mengejutkan ya gitu. Karena sebetulnya apa yang saya alami ini real, walaupun awalnya saya tidak mengetahui tentang peristiwa perjanjian leluhur gitu. Jadi dari kecil saya itu terlahir sudah memiliki tanda lahir. Kalau orang Jawa itu bilangnya toh, ya toh atau tompel gitu ya kalau bahasa Indonesianya itu di dada. Sebetulnya kalau saya pakai baju yang agak tertutup sebetulnya nggak kelihatan gitu. Tapi waktu itu saya masih ingat betul kelas 3, kelas 4 SD itu tandanya itu warnanya agak kemerahan dan bentuknya kayak mata. Dan pada saat itu ibu setiap seminggu 3 kali atau 2 kali itu selalu mengajak saya ke dapur belakang. Kalau dulu kan rumah itu kan joglo dan dapur itu kan ada dapur bersih, ada dapur kotor gitu ya. Dan dulu dapur kotor itu kalau tungkunya mesti pakai kayu karena bapak waktu itu masih banyak ngopeni tukang-tukang karena pedagang kayu jati ya waktu masih di Kota Ponorogo. Nah itu ibu membakar kayu jati khusus untuk saya karena kalau kayu jati itu dibakar mengeluarkan busa atau untuk oleh wong Jawa bilangnya kan kayak gitu. Nah dari busa itu langsung diambil terus diusapkan ke tanda lahir saya. Nah itu terus hampir seminggu 3 kali itu dan rutin. Nah suatu saat saya tuh pernah nanya ke ibu gini, Bu kenapa kok pakai bahasa Jawa gitu, Bu kenapa ini kok dihapus gitu, kalau aku pakai baju kan nggak ketok Bu kayak gitu, wong wedok ora ilok. Ibu jawabannya cuma kayak gitu aja. Iya, dan nggak pernah menjelaskan tentang hal itu gitu. Nah kemudian ya sudah saya manut, namanya juga anak ya waktu itu. Dan ibu saya dulu dari saya lahir itu berkebaya Mas, berkebaya sampai meninggalnya juga berkebaya. Nah dan selain itu yang itu benar-benar yang masih membekas, artinya keinget terus sampai sekarang. Kemudian pada saat saya tidur malam itu mungkin ya seminggu bisa 2 kali atau 3 kali itu kalau saya terbangun malam selalu ada sosok di samping tidur saya. Jadi ini tempat tidur, terus ada lemari gitu, terus ini pintu keluar ruangan lain. Sebetulnya saya tidak di kamar sendiri, ada 2 tempat tidur saya bersama dengan kakak saya yang nomor 7, saya itu nomor 13. Saya keluarga besar. Berapa bersaudara? 13. Saya nomor 13, iya.
gitu. Nah terus ada sosok laki-laki tinggi besar, dia masih pakai pakaian ireng gitu, atasnya tuh ireng polos kayak warok, dalemannya tuh putih, terus bawahannya kayak jarik batik, terus dia iketan kain batik kayak gitu tuh gini gitu berdiri di samping saya. Nah dulu waktu kecil itu kalau rumah zaman dulu itu kan kamar mandi nggak nyatu di dalam ruangan atau di kamar tidur gitu, selalu ada di belakang gitu. Nah karena saya takut, jadi ibu tuh menyediakan pispot untuk pipis. Kalau saya ngelilir malam itu pipis di situ gitu, di samping lemari itu. Iya. Nah, begitu saya bangun kok ono wong lanang ngadeg ning kene iki sapa? Simbah ki sapa gitu. Apa namanya? Si kakek ini siapa gitu. Terus karena saya juga waktu itu nggak pernah punya pikiran yang aneh-aneh dan saya juga nggak ada rasa takut, saya juga ngomong, "Mbah, minggir. Aku harus pipis." Kayak gitu saya ngomong. Si mbahnya tuh minggir tuh tangannya tetap kayak gini tapi apa geser. Tapi kok nembus tembok, nembus pintu gitu. Ki sopo yo gitu. Tapi ya sudah saya terus pipis, jongkok gitu. Jadi simbah tuh di belakang saya di belakangnya simbah itu. Pipis udah habis itu ya udah saya tidur lagi, tapi tidur lagi simbahnya itu geser lagi ke depan lemari lagi. Ya sudah saya tidur kayak gitu. Dan itu memang saya nggak pernah menanyakan hal itu ke ibu. Gitu, waktu itu juga nggak tahu kenapa gitu. Saya pikir cuman, oh mungkin ini memang yang jaga saya. Tapi udah ngerti sama hal seperti itu waktu masih kecil? Waktu masih kecil, jadi itu benar-benar bisa ngelihat gitu loh Mas, solid gitu ngelihatnya waktu masih kecil. Iya, kayak ngelihat orang. Nah, dengan berjalannya waktu, dengan mulai terhapusnya tanda itu, tiba-tiba saya sudah nggak pernah lagi lihat si sosok itu. Si Mbah malam tadi? Itu, iya. Sudah akhirnya, saya kan di Ponorogo sampai lulus SD. Kita pindah ke Jogja. Terus ya selama SMP saya nggak pernah mengalami hal-hal yang aneh lagi dan saya nggak pernah punya pikiran yang tentang itu gitu. Udah akhirnya saya jalani. SMA juga begitu. Waktu SMA saya pindah ke Palembang, kuliah juga di Palembang, itu juga sudah nggak pernah lagi mengalami hal itu. Nah begitu saya kuliah mau tingkat akhir, lalu saya mulai menemukan calon suami saya, pacaran. Waktu itu masih belum pacaran di Palembang. Tapi saya mengenal dia itu sebagai sosok orang yang rajin kuliah, berprestasi, pokoknya ibadahnya juga bagus gitu. Nah, suatu saat saya udah punya pacar nih, tapi pacarnya di Jogja gitu. Sementara kan saya kuliah di Palembang. LDR lah ya? Di Palembang. Nah, dari situ suatu hari pas saya libur semester, saya pulang ke Solo. Ibu udah pindah ke Solo. Terus ibu bilang bahwa karena pernah ketemu dengan si yang sekarang jadi suami saya, ibu bilang bahwa kowe lek iso karo namanya saya sebut apa enggak ya? Namanya Imam gitu aja. Kowe lek iso karo Imam gitu. Lah kenapa Bu? Saya udah punya pacar saya kayak gitu. Ya sing apik kuwi gitu, sing cocok kuwi gitu. Ibu tuh jawabannya singkat-singkat kayak gitu, nggak jelasin apa-apa gitu. Dan itu dia sambil gelung rambutnya di depan kaca gitu. Dia ngomong kayak gitu. Nah, akhirnya dengan secara baik-baik terus akhirnya saya putus sama yang pacar saya yang di Jogja. Oh, yang di Jogja. Iya, terus akhirnya saya nyambung dengan yang itu. Tapi nyambung itu ketika dia sudah kuliah di Jogja gitu. Nah, semenjak dia pacaran sama saya itu Malik Grembyang itu 180 derajat itu berubah, sikapnya, kemudian juga semuanya lah, nggak seperti yang saya awal-awal kenal gitu. Ini kok berubah semua, tapi itu nggak saya pikir dalam gitu. Saya pikir oh ya wes lah wong jenenge gejolak anak-anak muda waktu itu. Sampai akhirnya kita menikah ibu udah nggak ada. Nah di situ setelah pernikahan itu juga sama Mas, artinya
sikap dari dia itu kayak nggak punya visi, nggak punya misi ke depan. Sebagai seorang laki-laki juga kayak nggak punya tanggung jawab segala macam gitu ya. Ini kenapa gitu. Nah akhirnya suatu saat ada ponakan saya yang menyampaikan bahwa, "Bule, aku melihat Om itu kok mukanya belang sebelah." Belang, artinya belang itu hitam dan enggak gitu. Jadi kayak ketutup gitu. Mosok sih gitu? Iya gitu. Kalau Bule mau, yuk tak ajak ke guruku di Wonosobo gitu. Waktu itu ketemu Mbah Yai, akhirnya kita dibawalah ke sana gitu. Tapi begitu dibawa ke sana sama Mbah Yai, iya. Jadi Mas Imam ini kena kayak imbas dari saya gitu. Jadi saya adalah orang atau perempuan yang dicirikan dan Mbak itu ada yang seneng, ada yang nyenengin gitu. Yang nyenengin, saya pikir kan manusia, ternyata jin. Jadi ada sosok jin yang memang suka sama saya dan itu dia nggak suka apabila ada orang yang deket atau memang mau menjadi suami saya. Bagaimanapun caranya sebetulnya calon suami saya ini mau dirahpatini. Suami saya itu mau dirahpatini, tetapi dia masih bisa bertahan. Secara fisik dia bertahan, tetapi secara mental dia dirusak. Gitu. Jadi dia udah nggak mau kuliah lagi, udah pokoknya berantakan. Iya. Gitu. Dan itu saya udah punya anak. Saya waktu itu kerja di salah satu bank swasta di Jakarta, terus saya minta mutasi ke Jogja karena untuk mendampingi suami di Jogja gitu. Itu Mas, jadi kok hidup saya seperti ini ya, kenapa gitu. Nah, dengan bertemunya Mbah Yai itu akhirnya kita diobatin, suami saya suruh puasa selama 7 hari, saya puasa selama 63 hari. Dan itu dibantu sama santriwan-santriwati, murid-muridnya dari Mbah Yai itu. Nah, setelah melakukan puasa itu akhirnya kita dibersihkan, diambil. Nah, dari suami itu keluar keris kecil dari dalam perut. Gitu, dan itu udah berkarat. Gitu. Nah, kemudian kata Mbah Yai ini adalah istilahnya kayak diwujudkan gitu loh. Iya, betul, diwujudkan dalam bentuk itu supaya bisa diambil. Gitu. Dan itu keluar darah juga dari perut dan itu disaksikan oleh pasien-pasien Mbah Yai yang lain juga murid-muridnya di situ gitu. Kemudian setelah itu berapa lama setelah saya juga selesai ritual puasa yang 63 hari itu, lalu saya dibersihkan dan pengambilan tapi di rumah, bukan di Wonosobo, iya, karena agak berat gitu. Yaitu tadi ternyata ya ada sosok yang memang sengaja mengganggu gitu. Nah, Mbak Yai juga tidak menjelaskan sebetulnya itu awalnya dari mana, kemudian kok bisa seperti ini, itu kenapa gitu, Mbak Yai juga nggak pernah menjelaskan. Akhirnya ya sudah, saya lupakan itu tahun 98 ya, waktu saya dibersihkan, tahun 98. Nah, kemudian ketika saya tahun 2012 itu anak saya kelas 2 SMA, anak saya itu kan bisa ngelukis. Namanya Feby, itu bisa ngelukis. Tiba-tiba dia tuh ngelukisnya itu bentuknya mata, Mas. Mata itu banyak banget. Ada lukisannya nanti saya tunjukin di foto. Itu mata. Jadi walaupun dia menggores-goreskan di kanvas gitu, belum sempurna, tapi yang menyempurnakan gurunya. Jadi itu mata-mata banyak banget. Terus saya jadi kayak teringat, kok mata ya. Terus saya jadi ingat tanda itu gitu. Terus saya selalu dimata-matai hidup saya gitu. Cuman saya ya sudahlah, ya mungkin memang ini udah jalan hidup saya gitu. Sampai akhirnya tahun 2015 ketika saya syuting film layar lebar di Surakarta, di Solo, kebetulan waktu itu peran utamanya Darius dan saya jadi ibunya Darius. Dan saya memiliki cucu yang namanya Krista. Kita kan kalau sudah di lokasi syuting kan manggilnya peran, jadi bukan nama gitu. Nah, suatu hari pada saat ada set di gereja, itu si anak kecil ini yang ternyata dia indigo, itu bilang kalau, Eyang, sebetulnya saya mau ngomong dari awal pada saat kita reading gitu, tetapi karena ada mama, saya sama mama nggak boleh gitu. Krista mau ngomong apa sama Eyang, saya kayak gitu.
Eyang tahu nggak, Eyang itu ada yang ngikutin gitu. Yang ngikutin, laki perempuan, saya juga kaget gitu. Perempuan Eyang, tapi ini baik, dia bilang kayak gitu. Ini perempuan sudah tua, tapi cantik. Dan dia pakai kerudung ya, kayak kerudung tapi zaman dulu. Karena dia pakai jarik kayak gitu. Oh gitu, siapa? Ya saya nggak tahu, tapi ngikutin Eyang. Dan itu yang sering mengaminkan doa Eyang. Katanya gitu. Terus dia pesen, anak-anak kecil itu pesen, Eyang kalau bangun tidur, cuci muka, baca Al-Fatihah, gitu. Oh iya, gitu. Nah akhirnya dari situ saya flashback lagi ke masa kecil saya yang ada tanda itu, Om. Nah setelah itu, akhirnya menjelang usia 50 tahun itu saya merenung gitu loh. Kenapa ya kok banyak sekali peristiwa yang saya alami, keluarga saya itu meliputi semua aspek gitu loh Mas. Saya nggak bisa cerita secara detail ya. Jadi itu yang saya alami. Terus akhirnya saya ingin mencari tahu dan waktu itu saya mencoba mencari seseorang yang bisa melukis astral. Itu tahun 2018. Akhirnya ketemu, yaitu orang Sleman dan dia melukis itu ada 3 sosok putri di situ. Ibu ini leluhurnya ibu yang mendampingi ibu, tapi ini katanya dari Mataram, gitu. Ya saya nggak tahu nama-nama beliau siapa, hanya nitip pokoknya ojo ojo sampai ngelarani putuku, pesennya kayak gitu. Pokoknya arep ngadepi karo aku kayak gitu itu pesennya. Oh iya Pak, saya kayak gitu. Waktu itu saya juga nggak begitu terlalu memikirkan gitu loh hal itu. Sampai akhirnya pada suatu saat saya ingin tahu sebetulnya siapa sih sosok yang mendampingi saya. Nah akhirnya waktu itu saya ketemu dengan itu Mbak teman saya itu. Terus akhirnya secara nggak sengaja kita habis syuting, terus kita mencari tempat untuk mediumisasi. Nah beliau bisa untuk sebagai mediator. Ya sosok itu akhirnya masuk ke beliau terus bilang kalau ojo beti karo aku Nduk, aku memang sudah ada dalam dirimu gitu, kamu ojo beti. Yang dari mana gitu, saya dari Mataram gitu, tapi waktu itu saya belum tahu. Akhirnya saya tuh sering juga mengalami hal-hal di luar nalar, yaitu disantet. Disantet itu sudah sampai belasan kali ada itu selama saya di Jakarta juga kayak gitu. Nah pada saat benar-benar saya ambruk, saya nggak bisa apa-apa. Waktu itu di Jogja maupun di Jakarta. Terus kalau di Jogja saya masih ketemu dengan seseorang gitu yang bisa ngobatin. Nah begitu saya di Jakarta saya bingung. Waktu itu saya nyari siapa. Akhirnya ketemulah saya dengan salah satu tim yang ada di Cibubur. Saya akhirnya diobati. Ya dari situlah akhirnya ketemu dengan leluhur saya yang lain selain sosok yang itu gitu. Nah setelah itu masih ada serangan-serangan lagi sampai akhirnya saya ingin membuat suatu konten karena saya punya banyak cerita tentang hal-hal yang mistis, spiritual yang saya alami. Saya pengen buat konten, ya pokoknya iki nggih wadah aku duwe cerita tak deleh kayak gini, disimpen lah kayak gitu. Ya waktu itu seperti itu awalnya. Tapi saya harus memulai dari mana? Akhirnya saya konsultasi dengan tim yang ada di Cibubur itu. Saya konsultasi sebetulnya ada apa sih dengan diri saya, dan saya juga menanyakan tentang tanda itu. Nah pada saat itu tiba-tiba ada sosok yang rawuh yang datang dan masuk ke mediator dari tim itu. Nah sosok itu juga dari Mataram, Mataram tapi laki-laki, namanya yang Waskito Lukito. Dan beliau bilang bahwa kowe iki memang wong wedok sing dicirikan, dan itu sudah tertuang dalam perjanjian leluhurmu. Gitu. Terus kamu anak yang nomor 13 dan kamu memiliki tanda. Jadi sebetulnya saya juga kaget waktu itu kok sampai seperti itu. Jadi anak turun-temurun gitu. Zaman dulu, masih zaman kerajaan-kerajaan dulu itu kan memang banyak selir ya, banyak istri, sehingga mereka memiliki banyak
anak yang sebetulnya ya dengan maksud ada yang ditumbalkan. Seperti itu. Dan beliau juga bilang bahwa itu tuh sebetulnya untuk kekuasaan, untuk tahta, dan untuk ya kejayaan, dan juga untuk pamor. Oke, teman-teman. Nah, kita seperti itu. Ini dulu ya, kita hold dulu ceritanya Mas Panji, ini seru banget. Tapi sebelum itu banyak sebenarnya pertanyaanku banyak banget Bude. Banyak banget di kepala dia tadi dengar cerita. Dari awal pun aku udah ada mungkin 10 pertanyaan dari kisah cinta awal tuh terus kesini kan itu timeline-nya kayak cepet banget ya. Aku rasa banyak tragedi-tragedi di situ juga gitu. Betul. Tapi sebelum itu aku pengen tanya Om Hao dulu nih. Secara garis besar ya mungkin ya. Apakah memang ini Om, maksudnya perjanjian gaib leluhur, kan udah nggak ada kita sebut gaib lah ya, perjanjian pada masa itu, apakah memang bisa tembus gitu? Udah berapa generasi, berapa turunan, dan ya aku pertanyakan itu apakah efeknya bisa memang sampai merenggut nyawa? Kan ini berkaitan sama energi Om ya, berkaitan sama energi dan mungkin juga residual memori ya, karena yang aku tahu dan dari kasus-kasus yang pernah ada gitu, bahwa perjanjian-perjanjian gaib itu semakin lama, semakin tua itu semakin tipis Om kadarnya gitu loh. Iya, sebenarnya kalau kita ngomong perjanjian gaib kemudian efeknya kemana, itu sebenarnya nggak berkaitan dengan efek. Tetapi siapa yang ditulis dalam perjanjian itu. Misalkan kayak maaf kata, punya orang tua punya utang banyak, terus ini anak saya harus nanggung cucu gitu. Itu misalnya orang tuanya meninggal kan nggak berkaitan dengan ini jumlahnya, lamanya, tapi siapa yang ditulis di situ. Siapa yang bakal bayar utang. Siapa yang disebut di situ, itu yang nanti akan diambil atau yang dijaminkan, gitu, yang akan dijaminkan kalau menurut saya ya, gitu. Jadi efek itu tidak berkaitan dengan lamanya waktu, tetapi siapa yang dijaminkan. Ini poin yang pertama. Yang kedua tentunya ketika menjaminkan itu, kalau selama ini asumsi kita mungkin mikirnya nyawa, tapi belum tentu. Bisa diberikan raga, sukma bahkan, ditukarkan, misal dalam hal ini untuk berkaitan dengan asmara, misalkan di kasus di Bude tadi gitu, atau juga mewarisi sesuatu hal tertentu, mewarisi dalam arti mungkin kemampuan secara metafisik agar bisa berkomunikasi untuk penerusnya, atau juga dengan tujuan-tujuan maksud tertentu. Jadi tidak selamanya berkaitan dengan nyawa. Dalam surat perjaminannya itu, surat jaminannya itu kan tertuang banyak pasal-pasal gitu. Nah ini mama kata mungkin yang dijaminkan di Bude ini nanti tak kasihkan anakku yang terakhir untuk ini, misalkan gitu loh. Misal loh, saya mau ngikuti. Yang di akhirnya tak persembahkan ini dari ini gitu loh Mas. Gitu. Jadi mungkin dalam satu perjanjian tersebut beberapa hal. Tetapi yang spesifik yang dialami di sini adalah memberikan sesuatu nih, anakku terakhir nanti perempuan atau wedok ya ini akan dampingi. Sebenarnya ada satu kata itu. Dan hanya orang-orang tertentu yang nanti bisa kuat secara fisik. Gitu. Karena tanda itu bukan sembarang tanda, tapi tanda itu seperti stempel. Imigrasi gitu lah ya? Wah, bukan imigrasi. Verifikasi. Verifikasi maksudnya. Sudah ditunjukkan ke ini gitu. Dalam artian kalau kita sebut angkanya 13 itu menurut saya makna di sini kurang. Terakhir yang jelas, terakhir ganjil gitu. Mungkin kalau lahir di angka 11, di angka 9, angka 15 itu atau ragil ganjil. Makanya saya ditanya ke Bude masih ada adik enggak gitu. Jadi ini untuk memuatkan opini saya gitu ataupun asumsi saya sebelumnya. Dalam perjanjian ini tertuang apa saja, ini kan yang saya Bude yang coba saya cek gitu. Iya. Itu dalam perjanjiannya itu apa gitu. Yang delalah saya itu nomor 13 kan, ganjil gitu. Jadi ya sebetulnya katanya juga saya itu anak yang sebetulnya nggak diharapkan gitu loh. Ibu gebrojolan karena ibu melahirkan saya itu usianya udah 40 tahun waktu itu gitu. Dan ya ternyata tiba-tiba saya muncul. Jadi ibu tuh kayak
sama saya itu jadi kayak terenyuh gitu loh kalau ngelihat, karena ada satu momen juga ketika saya kayak tersakiti gitu, ibu tuh nangis gitu. Wis yondo sing sabar, itu aja gitu. Kenapa gitu. Jadi emang ya, kayak ngerasa iya kayak ada yang disembunyikan, ya, betul, ada yang disembunyikan seperti itu. Tahu dari awal tuh dari mana itu sebetulnya sudah dikasih tahu, tapi nggak boleh disebut. Gitu. Dan sosok jadi itu bukan sosok jin sembarangan gitu loh, katanya itu kayak merupakan sebuah kayak iblis ya, iblis yang dan itu sampai kapanpun saya tuh masih diburu, Mas. Dan saya sudah banyak mengalami peristiwa yang saya mau meninggal, kecelakaan segala macam. Seperti itu. Waktu saya kecil, waktu saya udah kuliah, tiba-tiba mobil balik 180 derajat, kita mau nabrak Bu. Akhirnya masih selamat juga. Kemudian saya melahirkan bleeding pendarahan sampai 2 liter darah keluar. Saya sudah nggak bisa melihat apa-apa, tetapi saya masih bisa merasakan, masih sadar gitu bahwa saya masih berdoa, masih ini, tolong bantu saya dok, masih sempat kayak gitu. Itu percobaan istilahnya yang saya alami yang ketiga ya. Terus yang keempat itu saya mengalami kecelakaan di Mbayat sama suami saya di salah satu persawahan karena dikira jalan itu belok ke kiri, suami saya belok kanan, dan itu dalam kecepatan yang tinggi. Saya tuh herannya pada saat dia nyetir tuh ngebut, terus saya bilang, Pak, ojo ngebut Pak, saya kayak gitu, hati-hati, ya kita kan harus cepat sampai Jogja, iya tapi nggak usah kayak gini gitu, jadi kayak beda gitu. Ini kenapa, pasti ada sesuatu gitu, bener. Begitu Bu ini belok kanan mau belok kiri kayak gitu, aku ya udah ngerti kan agak gelap gitu jalannya. Dia banting setir ke kiri, seharusnya belok jalannya ke kiri, ke kanan masuk sawah, tapi sawahnya baru digaru itu loh Mas, udah panen, jadi hanya tanah gitu, langsung jumping itu sampai 3 kali. Nah, alhamdulillahnya itu kita tuh lecet pun enggak. Saya sama suami hanya mobil aja yang renyek depannya karena berat. Tapi begitu saya keluar dari mobil, ngowel kaki saya langsung berdek gitu. Ya Allah, saya kayak gitu. Nah itu percobaan yang keberapa yaitu yang keempat kalau nggak salah. Yang kelima di Jakarta waktu saya syuting sinetron itu juga sama. Dan itu saya diberitahu juga bahwa setelahnya saya diberitahu dan masih ada lagi, katanya masih ada 4 lagi. Dan akhirnya kenapa saya ya saya menghadapi ini, ya sudah saya ikhlas lah, kalau memang takdir saya seperti ini ya sudah saya jalani gitu. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Saya cuma gitu aja Mas, karena kalau saya mau berontak mau apa ya nggak bisa ya, sudah kayak garis gitu loh ya nggak Om Ho? Benar, udah dipaten ya? Udah dipatenkan itu gitu loh. Jadi ya sudah, tinggal saya mempertebal ini aja, ibadah, zikir, itu yang selalu dipesankan oleh eyang-eyang untuk terus zikir, mohon pertolongan. Dan suatu hari waktu itu kejadian ada pernah, jadi dari guru spiritual yang di Jakarta itu melihat sosok yang sebetulnya mencari saya itu ada Om videonya, itu sosok tinggi besar matanya, jadi kelihatannya kayak di langit kayak gitu loh, dan itu matanya kelihatan, mata hidung besar banget, itu sampai di video. Terus Bude ini video yang disimpan ya Bude, ini adalah sosok yang disebut dalam perjanjian itu, namanya ada, teman saya nggak berani nyebut sosok itu. Keren banget, aku speechless loh tonton. Maksudnya sebenarnya ini kita nggak tahu kalau ada urusannya sama demon ya Om ya. Iya. Sebenarnya kita sebenarnya udah di awal terasa sih, bukan perjanjian biasa itu. Iya. Turun sewu loh, saya tadi itu awalnya udah beda. Iya gitu, maksudnya. Yang sebenarnya kita tuh ini Bude, maksudnya dengan hal yang berkaitan sama demon tuh kita agak wow gitu Om ya. Ini kita mendengar langsung dari saksian beliau. Saksi dan korban ya termasuk Om ya. Iya, termasuk dari korban. Dan kita mungkin agak sedikit
flashback ya Bude, karena ini aku juga masih banyak pertanyaan nih. Sorry ya teman-teman, ini karena penasaran juga nih. Berarti setelah Rukia pada tahun 98. Tahun 98 itu, berarti itu baru awalan baru Bude? Baru awal. Saya pikir itu udah selesai. Iya makanya tadi. Ternyata belum. Pembukaan zamannya. Iya. Diketahuinya. Iya, baru awal mula. Jadi yang diganggu itu bukan cuma Bude berarti ya? Keluarga juga. Keluarga. Terutama suami yang selalu dimasukin sama entitas-entitas yang di perjanjian itu. Iya. Itu. Tapi alhamdulillah dia fisiknya kuat dan dia juga orang yang leluhurnya kuat-kuat juga, sehingga mungkin kenapa ibu menjodohkan saya dengan dia, ya mungkin karena dia kuat. Yang sebelumnya mungkin nggak kuat ya Bude ya? Mungkin karena ditakutkan nggak kuat terus nantinya meninggal gitu loh. Yang ditakutkan seperti itu. Berarti memang urusannya nyawa sih ini Bude ya, kaitannya sama nyawa. Jadi ya kita tahu, teman-teman juga mungkin tahu ya, kalau udah urusannya sama demon, udah urusannya sama iblis itu bukan lagi kasus yang ecek-ecek gitu ya, bahasa kasarnya ya, bukan lagi kasus yang bisa disepelekan gitu. Dan ini berarti udah berapa tahun Bude? Ya kalau dari saya lahir tahun 68 sampai sekarang usia saya 56 tahun. Dan masih? Masih, sampai sekarang masih Mas. Masih, makanya ya dari leluhur sendiri ya, terus ya penjagaan itu kan ya dari Allah ya, dari Allah. Tapi mungkin Allah kan melalui makhluk-makhluknya yang lain, ya melalui leluhur-leluhur itu tadi gitu. Yang jadi, selalu menguatkan saya, betul. Iya, ini nggak jadi obrolan santai ternyata teman-teman, ini berat banget ternyata ceritanya ya Om ya. Iya. Kalau sosok-sosoknya itu masih hadir Bude sampai hari ini? Yang sosok yang mana? Yang itu tadi. Oh, yang itu. Ada beberapa kali memang dia melalui anak buahnya untuk mencari saya. Untuk mencari saya. Dan alhamdulillahnya itu sebelum kejadian itu saya selalu diberitahu terlebih dahulu. Gitu. Hati-hati ya Bude, ini ada yang mau mencari Bude nggak usah kemana-mana. Kadang-kadang Bude nggak usah ke arah sana dulu ya, kayak gitu-gitu, nggak usah ke arah timur dulu, Bude boleh ke arah lain tapi jangan arah situ. Gitu. Jadi ya sudah, saya ngugemi apa yang disampaikan oleh leluhur itu untuk ya demi kebaikan saya. Seperti itu. Tapi sejauh ini kan berarti ketika mengikuti apa yang leluhur sarankan, itu nggak pernah terjadi hal-hal yang... Ya alhamdulillah ya. Oh, ya. Nah ini Bude, ada nggak sih yang satu, mohon maaf nih bahasa kasarnya itu kayak kecelakaan atau rasa sakit yang Bude terima itu yang paling ngebekas banget? Dari efek ini? Itu pada saat saya mau pencobaan kecelakaan di Jakarta, itu di Karangtengah. Itu kan lokasi syutingnya kan perbatasan antara Cinere dengan Jakarta Selatan ya. Itu di Karangtengah. Waktu itu udah selesai syuting, habis nonton film, saya malam-malam, sekitar jam 11 saya pulang. Saya naik ojek karena jaraknya cuma 1,5 kilo dari kontrakan. Nah, itu saya gojek itu dari arah barat ya kalau nggak salah. Terus kita mau menuju ke arah timur. Nah, ada pertigaan di situ. Karena itu rame banget, kita berhenti dulu memberi jalan yang dari arah kiri saya gitu, yang mau belok ke kanan gitu. Oke, nah terus akhirnya Gojek itu berhenti gitu. Nah tiba-tiba ada satu mobil itu kayak sopirnya itu kayak bengong gitu. Itu tiba-tiba numbur, jadi nabrak Gojek saya. Dan dia tuh kayak tenang, kayak nggak berasa apa-apa tuh langsung nabrak. Itu sampai masuk, ban depannya masuk gitu. Tapi saya tuh dari posisi duduk di atas joknya itu, tiba-tiba kan turun berut kayak gitu. Jadi kayak ada yang nyangkut di bagian
paha sampai ke betis itu kayak wuk gitu, iya. Tapi saya masih bisa nahan gitu. Aku kenapa ya ini gitu. Nah, si Mas Gojeknya itu marah-marah sama drivernya itu, terus akhirnya mereka minggir, terus saya ditolong sama teman saya, ayo Bude kita pulang aja gitu. Ya sudah akhirnya gitu. Nah, waktu itu saya sudah nggak lihat lagi yang sakit itu, baru besoknya siang setelah saya selesai syuting itu saya nyoba. Kayaknya aku semalam itu ada yang kayak ada yang garuk apa-apa gitu ya di sini. Begitu saya lihat itu ungu semua. Bekasnya di kulit Mas. Jadi kayak saya itu kayak yang benar-benar jatuh, yang benar-benar parah kayak gitu. Padahal saya nggak merasakan jatuh apa, tapi kok kayak gini ya, kayak gitu. Di paha terus di betis juga. Kok sampai ungunya tuh ungu terong ungu itu Mas. Iya, kayak dikerok, kencang banget. Itu. Kenapa itu? Iya, itu tanda. Jadi sebetulnya Gasnya itu Mas. Sebetulnya saya harus mengalami sebuah kecelakaan di situ. Tetapi Allah masih menjaga saya. Kemudian juga leluhur mencoba untuk namaingin gitu loh Mas. Jadi akhirnya kecelakaan itu diperkecil ininya. Kalau enggak ya sudah saya tewas. Saya juga dengar apa itu bahasa Indonesianya. Kayak terengah-engah gitu loh, karena kaget. Shock ya. Seperti itu. Itu yang paling diingat itu. Itu karena diingat karena saya mengalaminya itu udah setua ini gitu Mas. Umur 55 tahun. Gitu. Kalau yang masa kecil kan ya waktu itu kayak angin duduk kayak gitu, sampai guling-guling kayak gitu. Saya diobatin dokter nggak sembuh-sembuh, akhirnya disembuhin sama orang pinter, disuwok lah zaman dulu, iya seperti itu. Gitu. Itu yang efek dari yang itu ya gitu. Kalau yang efek santet ya lain lagi tuh Mas. Kalau santet berarti di luar ini ya, Bude ya? Di luar itu, di luar masalah ini. Astagfirullahaladzim, Bude yang sabar ya Bude. Sabar ya Mama, kalau nggak sabar aku udah dari kemarin udah ambruk aja Mas. Astagfirullahaladzim, ini teman-teman sebagai pengingat juga. Jadi musibah tuh kita kadang nggak ngerti ya Bude ya, kita nggak bisa prediksi gitu. Dan ini Bude nih mengalami dua hal yang dua-duanya gaib coy, serius. Ini tuh jarang ya Om ya, maksudnya jarang banget. Ada perilaku jin setan satu sisi, di satu sisi lagi iblis. Ini tuh udah dua-dua yang paling berat gitu loh. Nggak bisa milih, ini Bude punya dua-duanya. Makanya saya sendiri selalu bertanya-tanya kenapa ya kok saya nasibnya itu kok kayak gini gitu ya. Ya sudah sering kena santet, kemudian juga satu sisi dari lahir sudah ada masalah tanda itu gitu. Kemudian padahal kalau masalah santet itu saya tuh nggak pernah membuat konflik dengan seseorang gitu. Tapi kan dalam Islam diyakini bahwa ain itu kan ada gitu ya. Entah itu sanjungan, entah itu bentuk makian atau apa, itu ain gitu. Tetapi seringkali santet itu juga yang saya alami justru datang dari teman seprofesi. Dan saya juga tahu orangnya, tapi saya tetap baik, hanya lebih berhati-hati. Jaga jarak lah, kasih bunuh diri istilahnya. Betul, karena memang kita nggak boleh membalas. Ya seperti itu. Bener kan Om? Nggak boleh membalas kan? Iya, membalaskan malah seperti dua kali ya. Betul. Kita ngirim. Iya, ya sudah. Gitu. Yang paling parah Nyon Sewu, bagaimana? Santetnya? Iya, Bude itu efeknya. Efeknya keluar habis. apa atau apa? Mungkin juga buat edukasi yang nggak percaya santet. Itu Mas, gatal-gatal tuh. Gatal-gatal tuh 2 kali. Kan, Periksa ke dokter juga. Awalnya saya periksa ke dokter. Jadi tahun 2019 awal saya diserang gatal-gatal. Itu awalnya kayak bisul di alat kewanitaan. Terus begitu udah waktu itu dokter umum dulu, nggak sembuh, akhirnya ke dokter kulit gitu. Tapi semakin menyebar. Menyebar itu sampai di bawah pusar, perut bagian bawah, terus selangkangan. Kok seperti ini gitu, dokter tuh dan ibu sakit apa? Terus akhirnya saya disuruh ke lab, takutnya herpes, tapi lab hasilnya normal semua. Terus akhirnya karena dokter juga bingung ini sakit apa, terus akhirnya dikasih salep. Saya udah mikir, wah ini kayaknya nggak beres ini. Saya
akhirnya ke spiritual, ke orang waktu itu oleh sama salah satu orang yang mengobati saya di Bantul, daerah Bantul. Bantul. Ya. Itu ternyata memang ditunggangi. Seperti itu. Nah, itu tahun 2019 dan itu kejadian lagi 2021 saat saya di Jakarta. Saat syuting itu juga sama, saya langsung periksa ke dokter, nggak sembuh-sembuh malah nyebar, semakin parah. Waktu itu kalau yang 2019 tuh nyebarnya hanya di pinggang gitu, bagian bawah sini gitu. Tapi itu nyebar ke ketiak, ke sini, kemudian ke paha. Wah, udah nggak bener nih. Untungnya saya selama syuting itu kan selalu pakai daster lengan panjang, daster panjang itu jadi ibunya Purnomo itu kan selalu dasteran kayak gitu. Jadi itu ketutup, Mas. Tapi rasa gelisah itu pasti ada. Dan akhirnya ya ketemulah dengan tim yang di Cibubur itu dan ternyata itu ulat bulu. Ulat bulu medianya. Karena dia keluar terus ke mediator itu terus akhirnya kita mengorek dari situ. Ulat bulu dari Tawangmangu katanya gitu waktu itu dan dia menyebarnya ke rahim katanya. Ke rahim awalnya. Iya, terus akhirnya nyebar itu. Soalnya saya ngerasain karena kayak ada yang jalan. Gatal. Semakin digaruk semakin gatal. Dan kalau saya diem kayak gitu kayak ada yang jalan gitu loh Mas di kulit. Nah, itu saya wah ini udah nggak wajar. Ini pasti ada sesuatu. Ya untungnya saya ngeh gitu, akhirnya saya juga terus langsung berobat. Jadi dua-duanya saya jalan, baik medis maupun non medis. Gitu teman-teman. Tapi emang sih Om, maksudnya santet media ulat bulu itu kayak santer banget gitu loh. Aku pun nemu-nemu case-case kayak gitu kayak ya, itu sih sebenarnya emang dari era aku denger itu dari tahun 2010-an lah ya. Dari 2010-an tuh emang udah banyak gitu santet dengan media ulat bulu yang kayak gatal dan lain-lain. Itu kenapa sih maksudnya? Iya. Apakah lebih mudah kah? Apakah lebih bikin kapok si korban kah? Ya sebenarnya itu media pengiriman racun serangga atau racun hewan. Iya. Jadi tidak selamanya santet itu dikirimkan dalam bentuk paku, silat macam. Iya, sekarang sih udah enggak. Lebih ke penyakit. Betul. Sekarang. Betul. Salah satunya ulat bulu, kalajengking atau apa. Jadi kayak ada yang merambat ngalamin, saya pun juga pernah sih tante ngalamin. Oh iya? Tante Putih. Jadi nomen leh aku Mas. 68 tak boleh saya. Jadi ini apa kayak kerasa itu loh Putih. Jadi dia merambat kemudian ninggalin bekas iya. Kayak alergi gitu. Dan saya sempat cek gula darah juga normal. Gitu. Pernah ngalamin panas itu. Gitu, rasanya panas gatel ya. Kalau digaruk emang iya. Tapi langsung cepat pecah. Terus nyerumumu terus kayak berair ya, berair itu gitu. Kayak minum sewu kayak herpes, air herpes itu ya. Gitu ya, tapi nggak ada itu gitu tapi hilangnya cepat. Kita kasih air leri itu loh. Jadi itu hilang didoain gitu mungkin kesambat ke penelusuran yang santet tuh nular itu juga pernah nggak seuzon siapa yang ngirim ya tapi kadang ke penelusuran atau apa itu dan memang bentuk ini itu kan astral, itu sebenarnya bisa dimanifestasikan menjadi fisik atau dia juga racun yang dikirimkan itu untuk membuat fisik kita sebenarnya jadi nggak enak dilihat orang, kita gelisah. Jadi sebenarnya di sini hanya mengganggu sifatnya, kecuali kalau sudah di dalam itu kalau di dalam sudah menimbulkan penyakit yang lain. Dan nanti mengarahnya pasti akan ke medis. Betul. Endingnya ya ke situ ya. Iya. Kan kita dibuat stres, kemudian dibuat berobat terus akhirnya habis toh. Duitnya habis untuk berobat. Ribut sama keluarga. Lama-lama kurus. Ya itu memang itu yang dicari. Iya benar. Gitu. Yang dituju kan memang itu. Lebih ke psikis menyerangnya santet. Nggak langsung dimatiin kan, ada juga langsung dimatiin, ada yang dibikin kayak gitu seperti Bude tadi. Saya sepakat sih. Ngeri ya Om. Iya. Dibuat gelisah. Nah, Bude, sekarang kita pindah timeline. Mungkin cerita-cerita di masa lalu itu kayak cukup ya mungkin ya Bude ya. Kayak kita udah tahu nih gambaran ini Bude nih ada cerita seperti apa dan apa. Nah, kalau nyambungnya di era sekarang itu apa yang Bude rasakan dan yang sering terjadi di belakangan inilah tahun-tahun kemarin atau tahun-tahun ini? Kalau yang dirasakan sekarang ini ya saya lebih sebetulnya ada nilai kebermanfaatannya juga gitu loh Mas dengan adanya
sandungan-sandungan dan ujian-ujian seperti itu justru membuat saya lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kemudian menguatkan zikir, karena waktu itu awal-awal saya mengalami hal itu, pesan dari kakak kandung saya yang sekarang udah almarhum itu juga bilang, kowe lek iso sedinoi minimal 1000 zikir gitu. Awalnya saya, walah lah kok akeh menawe gitu, sithik kuwi gitu, dan itu sedikit kayak gitu. Kamu harus, karena itu untuk tameng kamu gitu. Kalau kamu kondisi sendiri terus piye gitu, paling tidak sebelum kamu pergi ke seseorang yang bisa membantu kamu, ya kamu harus bisa gitu. Akhirnya dari situ, akhirnya nambah lagi. Nah, kadang dengan berjalannya waktu, karena saya juga banyak sandungan itu, tiba-tiba Allah itu mempertemukan saya dengan orang yang nggak terduga-duga. Artinya dengan orang yang ternyata dia memiliki ilmu yang linuih gitu, di bidang spiritual juga, yang kadang-kadang kita nggak sangka-sangka gitu. Dari penampilannya itu sederhana banget, biasa, ternyata ilmunya tinggi juga ya gitu. Terus dia memberikan sebuah amalan-amalan yang akhirnya saya amalkan, saya lakukan sehabis sholat, seperti itu, Mas, gitu. Dan saya lebih bisa ngebedain sakit medis atau non medis, jadi akhirnya terus bisa membedakan itu gitu. Kemudian juga lebih peka aja gitu, Mas, karena ya itu tadi kan saya terus berusaha untuk waduh, saya juga nggak bisa nih kalau kayak gini, terus bingung sendiri, nggak tahu kemana gitu. Otomatis kan saya juga harus menguatkan diri saya, ya pegangannya ya Allah itu tadi. Betul. Itu, Mas. Jadi masih ada nih gangguan-gangguan sampai saat ini? Masih. Yang paling ini baru apa? Yang paling baru kira-kira tahun 2023 sampai sekarang itu, Mas. Jadi kalau ada sesuatu yang mengarah ke saya, misalnya ada orang yang berniat jahat tetapi dia masih ngamat-ngamati delok ki sopo gitu-gitu tuh, ada sebuah tanda yang tiba-tiba muncul di tubuh saya. Itu kayak lingkaran merah. Itu di ketiak. Maaf, di ketiak. Itu lingkaran merah. Perih sebetulnya, itu perih kalau dipegang. Tapi terus saya salep, terus saya olesin air doa itu, terus kadang-kadang saya mandi air garam yang sudah didoakan. Gitu. Saya cuman, kalau leluhur bilang, Dok, kui mau pertondo bahwa kamu tidak baik-baik saja. Nah, saat itu kamu harus waspada. Gitu. Jadi kalau ada muncul tanda itu, berarti ada sesuatu. Itu sekarang. Itu munculnya tuh mulai setelah saya mantu 2023 akhir sampai sekarang. Itu kadang-kadang juga kayak gitu, Mas, muncul sendiri lingkaran merah. Perih gitu, kerasa perih baru. Awalnya kan nggak ngeh gitu, tapi terus misalnya mandi terus sabunan kok perih, terus baru saya bilas, terus saya berkaca, oh ada ini. Nanti ya hilang sendiri gitu. Ya sudah, oh berarti ini ada sesuatu gitu. Yang cuman bilang kalau ada tanda itu berarti kamu dalam kondisi yang nggak baik-baik saja. Ada sesuatu yang mengintai lah ya. Ya, gitu. Entah itu kok tiba-tiba muncul, saya juga nggak tahu kenapa, tiba-tiba aja. Gitu. Terus saya nanya ke guru spiritual saya itu, sebetulnya itu tanda apa? Terus beliau menjawab itu. Guru spiritual saya itu bukan yang kasat mata, Om Hao. Ada yang di alam sana. Tapi beliau kalau komunikasi selalu pakai mediasi. Dengan ponaannya. Itu yang selalu istilahnya kalau ada apa-apa beliau menyampaikan. Dan mendampingi sampai saat ini gitu ya? Iya, kadang yang memantau. Terus kalau yang mendampingi yang benar-benar dekat memang dari leluhur sih. Dari leluhur. Nah ini Bude, mungkin ini agak personal pertanyaannya. Terus tanggapan suami dan anak-anak terhadap kasus ini apa, Bude? Kalau suami sih karena dia juga kena imbasnya, ya sama-sama. Ya ayo kita hadapin bareng-bareng. Gitu. Kamu juga nggak boleh kalah. Kamu harus kuat gitu. Aku juga gitu. Jadi kita sama-sama gitu. Jangan sampai ini ke anak kita.
gitu. Jadi saling menjaga Mas Hakim. Mereka udah tahu semua, anak saya udah tahu semua karena memang mereka harus tahu. Nggak disembunyikan lah Enggak ya, disembunyikan. seperti dahulu-dahulunya Iya, ya. enggak. Anak saya juga tahu tentang peristiwa yang saya alami, yang dialami ibunya, tahu semua karena saya cerita. Gitu. Makanya saya bikin yang channel YouTube itu juga artinya bisa untuk pembelajaran hidup lah. Oke, nah sebelum ini pertanyaan terakhir nih. Berarti suami ngerasa ya kalau misalkan ada sesuatu yang menyerang kepada badannya atau anak-anak pun ngerasa, ada nggak sih kasus gitu, Bude? Pernah, sering malahan Mas, sering terjadi. Kalau suami kan kantornya di Kediri ya, itu sering mengganggu fisik dia juga. Kadang-kadang dia merasa kayak demam, terus apa namanya, nggak enak gitu. Kenapa ya kok sepertinya ada sesuatu gitu. Kemudian kantornya juga gitu, yang biasanya normal-normal aja tiba-tiba nggak normal kayak gitu. Ya istilahnya itu hal sesuatu peristiwa yang sering kita alami dan kita akhirnya jadi ya biasa-biasa aja gitu loh menghadapinya. Tapi tetap kita waspada, bukan terus pasrah ya wis lah, enggak, tetap lah kita tetap ada upayanya. Ikhtiarnya seperti gitu, apa, iya. kita ada upayanya. Betul. Nah, berarti kasus yang dialami Bude ini itu juga berpengaruh sama keluarganya ya. Maksudnya keluarga suaminya Bude, terus anak-anaknya Bude juga bisa terdampak ya Om ya? Iya pasti, karena memang Bude Retno ini dikorbankan dalam arti dinikahkan sebenarnya. Iya. Itu di Nyun Sewu ya, ada seperti pernikahan iblis di kasus ini. Tapi memang beliau tertutup sebenarnya, ada sesuatu hal tabir yang menutup dari garis leluhur dan juga dengan jodoh Bude. Karena kalau nggak berjodoh dengan bapak juga nggak tahu loh sekarang posisinya dengan. Iya. Bagaimana cara menikahkan itu tentunya dengan fisik dan secara non fisik. Secara non fisik tentu ya harus diambil nyawanya Mas. Betul. Iya. Gitu. Harus mati. Dengan cara-cara itu tadi, dan karena ini sudah menjadi satu perjanjian yang sudah disepakati, tentunya akan susah untuk dihilangkan, yang bisa hanya dicegah. Tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan, kan udah taken perjanjian darah. Dan, makanya apa Om Ho, kayak toh itu walaupun sudah terhapus tapi sebenarnya dia masih ada nyawanya gitu loh. Iya, Ibaratnya masih kan ada seperti itu. Energinya. Dan kalau Nyun Sewu amit-amit kalau kemudian Bude mengikuti itu dan terjadi pernikahan iblis di situ, Nyun Sewu ya Bude, rahimnya jenengan juga dititipi anak titipan iblis juga. Iya. Untuk meneruskan. Betul. Saya tidak tahu itu akan lahir secara fisik orang atau lahir secara metafisik, hanya keluar darah saja, karena dalam kelahiran itu ketika keluar sampai 2 literatur itu kalau orang biasa udah nggak kuat itu. Gitu, karena memang disisipi di dalam rahimnya itu memang ada janin setan di situ yang ikut terlahir. Nyun Sewu ya, saya tidak bisa menceritakan banyak hal yang saya boleh ceritakan saja karena sempat ditawarkan juga dengan kakak-kakaknya dengan yang putri juga. Tetapi Nyun Sewu kalau saya salah, apakah di dalam lingkup kelahirannya itu ada yang ganjil atau genap, itu berpengaruh, tetapi tetap milih yang terakhir. Sebenarnya ibunya Bude itu mau nutup udah di 12 saja atau di 10 Iya, aja. memang. Nah kok yang terakhir kok ya Nilala, terakhir kok putri. Kalau putra mungkin sudah enggak. Tapi yang lahir kok putri. Iya. Takdirnya berarti Om Bude. Iya, karena sudah ada perjanjian yang harus nanti kalau enggak punya anak putri di akhir harus terus. Mungkin yang ke-15, yang ke-17 seperti itu. Dan saya selain memiliki toh, tanda toh itu juga di rambut ada tanda. Rambut itu ada sejumput, itu rambut kayak rambut jagung. Pirang gitu ya. Iya. Dan itu kelihatan banget kalau saat habis keramas. Itu kelihatan banget, muncul sendiri kayak gitu Mas. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi begitu kalau saya berdoa gitu, baca Al-Fatihah untuk diri saya sendiri, nah itu kayak ada energi kayak gitu, terus krek 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 kayak gitu. Merenggang ya. Iya. Rasa. Sampai sekarang masih. Iya. Itu satu hal yang lama sih menurut saya. Nyun Sewu itu sudah paten
Tetapi yang bisa dilakukan adalah seperti itu, membentengi diri. Dan Bude juga secara dari diri sendiri, kalau itu teriming-imingi dengan itu kemudian ikut, itu beda cerita. Karena yang ditampilkan tentu ilusi yang luar biasa, sosok entitas yang mungkin Bude gantengnya itu luar biasa, nggak kayak manusia. Gitu yang akan mengawini itu sebenarnya. Tapi sebenarnya sosoknya bukan yang seganteng itu, sosok di balik. Iya, perumpamaan saja, membol gitu. Itu sih Mas, kalau yang bisa saya tampilkan sebenarnya ada seperti apa ya, ijab pernikahan iblis menurut saya. Bukan perkawinannya, tapi pernikahan yang akan diteruskan gitu. Kalau perkawinan sudah benar-benar mengalami, tapi ini dijodohkan, perjodohan iblis. Ya, gitu sih Om ya. Perjodohan iblis sih. Nah, sudah dijodohkan dari kecil. Dan Opsan ini juga sedang dipantau oleh mereka, makanya kayaknya cukup deh untuk pembahasan mengenai itu ya Bude. Terima kasih loh Bude. Tapi sebelum itu Bude ada pesan-pesan nggak buat teman-teman semua? Pesan hidup atau nggak pesan seperti apa Bude? Boleh dibagi kepada teman-teman dan sobat Javanika yang sedang menonton. Pesan-pesannya adalah jalani hidup sebaik mungkin. Jika ada suatu ujian ataupun sandungan yang memang itu dari Allah, jalani dengan ikhlas dan terus ikhtiar, jangan putus harap terhadap Allah. Karena apapun yang kita alami ini memang sudah takdir, tetapi kita masih diberi kesempatan Allah untuk selalu berupaya dan berdoa. Allah hanya ingin kita dekat dengan beliau. Seperti itu sih Mas. Jadi jangan putus harap aja kalau kita mengalami hal-hal sandungan-sandungan dalam hidup. Karena manusia nggak ada yang sempurna, manusia selalu ada ujiannya ya, karena Allah ingin memberikan hal yang terbaik tentunya untuk umatnya. Itu sih. Ya, terima kasih Bude. Sama-sama Om. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ngobrol lagi nanti di channel Bude, yang channelnya apa Bude namanya? Oh ya, Retno Sutarto. Retno Sowe Tarto. Retno Sowe Tarto, iya. Di Jagongan Mistis namanya. Jagung manis. Jagongan mistis. Jagung manten terus. Manten iblis. Astagfirullah. Itu di ujung lidah, cuman aku nggak berani nyebut. Ya. Oke, cukup mungkin Om. Ya, kita cukupkan. Terima kasih untuk Sobat Javanika sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan nanti tetap dukung channel KTJ, obrolan santai, Kelang dan juga Kliwon, dan juga channelnya Bude Retno. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share sebanyak mungkin, dan tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Kita tutup, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.